Jadi saya berharap kita bisa sama-sama membuka Canva itu dan bekerja bersama-sama dengan Canva kita supaya langsung terserap ke dalam sanubari kita semua prosedur yang sesungguhnya tidak asing lagi buat Bapak dan Ibu. Satu hal yang kita lihat di sekeliling kita adalah kita tidak bisa mengelakkan diri dari AI, artificial intelligence, and kalau sebagian orang menganggap AI adalah sesuatu yang bisa mengancam karir atau profesi, maka kelihatannya di satu sisi yang lain sebagian mengatakan bahwa menganggap bahwa AI adalah sesuatu yang harus kita embrace, sesuatu yang harus kita sambut dan kita manfaatkan. Ibaratnya kalau bela diri itu mungkin Tai Chi lah atau Aikido lah yang kemudian memanfaatkan kekuatan lawan. Kalau AI dianggap sebagai kekuatan lawan, maka mari kita gunakan itu untuk keuntungan kita. Jadi saya ingin berbagi tentang bagaimana me, menggunakan Canva khusus dari sisi AI-nya. Jadi AI rumah saya bisa bohong. Pertanyaan saya adalah Bapak Ibu, berapa di antara Bapak Ibu yang sudah memanfaatkan Canva AI? Ya udah deh, itu ada menjadi renungan kita nanti di malam hari ketika kita berdoa ya. Baik, saya izin untuk berbagi layar. Moga-moga bisa. Oh, bisa. Yes, yes, yes. How do I do this? Entire screen. Okay. I'm going to share my entire screen. Bapak Ibu sudah melihat layar saya yang berantakan? Sudah, Pak Robi? Asik. Jadi saya izin berbagi layar, Bapak Ibu. Ini file presentasi yang saya gunakan untuk membuka berbagi saya hari ini. Jadi judulnya adalah ini kayaknya ketutup. Oke, yes. And then how do I do this? How do I hide this? Let's move it down. Oke, berbagi di MGMP berikut. Salah ya. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya habis. Nah, oke. Jadi kita akan mengintegrasikan Canva AI di dalam pekerjaan kita, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu lihat di layar itu Kim Jong Un lagi megang si bubble anjing saya. Itu semua bisa kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan gambar apapun. Kita bisa mendapatkan banyak hal menggunakan AI. Jadi saya bisa mempertemukan Bubble dengan diktator dari Korea Utara ini, ya. The goal of today's session is to enable all of us to maximize the use of Canva AI. Bapak Ibu mendengar suara tadi? Mendengar, Pak? Ya, Oh, iya. Mendengar, Pak. Ya, baik. Maaf. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menempatkan diri di atas Bapak Ibu ya, dengan segala kerendahan hati. Saya izinkan saya untuk berbagi apa yang saya punya dan saya mau katakan bahwa saya dan Bapak Ibu kita semua sama karyawan BPK. Jadi suara tadi yang kita dengar juga itu dari AI, Bapak Ibu, dari Canva juga. Jadi kalau siapa tahu Bapak Ibu mau bikin materi dan menggunakan AI, ya nggak perlu repot-repot juga untuk memasukkan suara sendiri karena Canva AI juga bisa menolong kita. Ya, jadi itulah yang akan kita lakukan saat ini. So let's just jump right into this. I'm going to first close this presentation file. How do I do this? How do I accomplish this? Wait, please. Tunggu. Oh ya, ini dia. Ya, jadi Bapak Ibu saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama di di Canva masing-masing. Pertanyaan saya adalah, adakah di antara kita guru-guru biologi BPK penabur yang Canva-nya belum Canva for Education? Semoga udah semua. Semoga udah semua. Karena puji syukur kepada Tuhan, kalau kita login Canva menggunakan akun belajar.id, maka kita akan otomatis memiliki akun Canva for Education. Saya sendiri tidak pakai belajar ID, Bapak Ibu. Saya pakainya SCHID yang BPK Penabur Tea. Ya, akun emailnya kita yang dari sekolah, dari BPK Penabur. Dan untuk menjadi Canva for Education, ada beberapa langkah yang harus saya tempuh waktu itu. Saya menyerahkan kepada Canva
scan dari SK pengangkatan dan sebagainya. Ada prosedur waktu itu ya. Tapi kemudian saya juga sudah Canva for Education. Saya cukup yakin, saya belum melakukannya. Saya cukup yakin bahwa kalau saya login lagi ke logout dari sini, login dengan Canva dengan belajar.id, saya langsung masuk di Education. Nah, mari kita mulai. Kadangkala ketika dalam perjalanan semester pendidikan kita, pengajaran kita di dalam 1 tahun, kita tahu di awal sudah bikin semua program tahunan, program semester dan sebagainya. Tetapi karena satu dan lain hal, kemudian kita perlu mengadjust atau mengadaptasi apa yang akan kita sampaikan di dalam kegiatan belajar mengajar kita di hari tertentu bersama dengan siswa. Kadang-kala kita perlu membuat sebuah adaptasi. Nah, kita belajar, kita tahu, mungkin sudah tahu, mungkin hari ini akan tahu bahwa Canva bisa menolong kita untuk mencapai hal itu. So, saya mengajak kita semua bersama-sama masuk ke home, tekan tombol home. Ya Bapak Ibu ya, saya bisa tunjukkan bagaimana membuat lesson plan. Saya bisa tunjukkan bagaimana membuat sekadar aktivitas yang saya ingin lakukan besok karena kondisinya tertentu misalnya. Seperti itu, kita lakukan sama-sama. Jadi untuk itu, jadi sebetulnya Bapak Ibu maaf, sebelumnya apa yang akan saya lakukan di sini bisa Bapak Ibu atau mungkin sudah Bapak Ibu lakukan menggunakan chatbot lainnya seperti Gemini atau ChatGPT atau whatever chatbot we can find. Kita bisa menggunakan itu semua dan mungkin sudah Bapak Ibu lakukan. Tapi kalau Bapak Ibu berharap bisa melakukan semuanya one stop dengan satu platform atau aplikasi tanpa harus pindah-pindah ke sana kemari, mari kita coba lihat apa yang bisa Canva berikan buat kita. So, untuk membuat, kayaknya hari ini saya mau bikin lesson plan aja deh, lesson plan ya. Saya akan memilih tombol create Bapak Ibu di sudut kiri atas. Mari sama-sama kita lakukan. Kalau saya sih berharap Bapak Ibu dan saya melakukan hal yang sama nantinya ya di dalam banyak hal supaya bisa melihat perubahannya bersama-sama. Tapi jika Bapak Ibu putuskan untuk tidak, no problem sama sekali bukan masalah. Bapak Ibu untuk membuat lesson plan atau apapun itu, saya akan memilih doc. Ini ya Bapak Ibu ya doc ya. Moga-moga kelihatan kursor saya. Saya akan pilih doc. Kalau saya terlalu cepat mohon diingatkannya teman-teman Bapak Ibu ya. Mari kita pilih doc. Oke, kita tiba di sebuah page di mana di sini ada sebuah file doc. Yang akan kita banyak gunakan saat ini adalah fitur yang namanya Magic Write. Ya, menulis sihir, Wingardium Leviosa. Ya, nah, jadi ceritanya saya mau bikin, enggak deh. Ya, lesson plan deh. Ceritanya saya bikin lesson plan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa bikin apapun, moga-moga. Saya baru mengeksplor sedikit, tidak banyak. Mari kita coba. Sebelumnya saya lebih suka Bapak Ibu saya cenderung memakai bahasa Inggris karena menurut saya, asumsi saya, bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan oleh developer dari platform atau aplikasi ini, sehingga harusnya kalau kita pakai bahasa Inggris, dia lebih tepat sasaran, lebih efektif, lebih efisien. But then I found out that we can also use bahasa Indonesia. That's amazing. Itu luar biasa. So, mari kita ketuk atau pilih Magic Write di sudut kiri atas di atas berkas. Ya, Magic Write. Ting. Oke. Nah, kalau saya bikin lesson plan, maka mari kita coba ya. Saya ketik buat sebuah rencana pembelajaran tentang apa ya? Mau apa Bapak Ibu ya? Mau apa nih? Ayo pilih, mari pilih. Klasifikasi makhluk hidup. Tentang apa Bapak Ibu? Ada yang mau request? Anggaplah klasifikasi. Kenapa harus pakai kapital? Enggak juga, enggak apa-apa. Paling dia ngerti ya, sama-sama ngerti ya. Klasifikasi, jangan deh. Ya, sistem klasifikasi 5 kingdom. Sistem
klasifikasi 5 kingdom untuk siswa kelas 7. Misalnya begitu. Sebuah typo, maaf. Buat sebuah rencana pembelajaran tentang sistem klasifikasi 5 kingdom untuk siswa kelas 7. Misalnya sampai situ dulu. Kita lihat ya. Kita enter. Ini yang generate. We are going to generate the lesson plan. Ting, saya ketik. Dan kita akan melihat rancangan yang Canva AI bikin buat kita. Wow, dia kerjakan dalam tempo yang relatif cepat ya Bapak Ibu ya. Makanya ini moga-moga bisa membantu. Tetapi kita juga sangat paham bahwa AI bukan sesuatu yang bisa kita terima plek-ketiplek mentah-mentah begitu saja tanpa kita memeriksa tanpa kita memeriksa akurasinya dan segala sesuatunya. Kita harus periksa dulu, gitu kan ya. Mungkin saya akan lihat ke atas. Oh ya benar deh. Rencana pembelajaran sistem klasifikasi 5 kingdom, bla bla bla, sains kelas 7 2 jam pelajaran bla 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 bla. Oke, waduh. Ini kayaknya pakai bahasa Malaysia ya. Minit. Waduh. Kalau pakai bahasa Malaysia kayaknya enggak ini, dan kayaknya rencananya yang dikasih itu kayaknya nggak cocok buat saya deh. Kalau itu kasusnya, kayaknya nggak cocok. Saya pengen yang lain, maka saya akan menekan tombol more like this. Ting, dia akan bikinin lagi. Keke pakai bahasa Malaysia. Astagfirullahaladzim. Pakai bahasa Malaysia. Oke. Makan waktu juga ya. Misalnya teman-teman ini udah cocok nih. Oke, ini cocok. Tapi ini bahasa Melayu ya. Oke, ada sesuatu yang pengen kita perbaiki. Kita bisa menggunakan tombol this is what we choose, but ini, tapi, kita pilih itu ya. Gunakan bahasa Indonesia. Generate. Menit. Udah ganti ya? Jadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Bip, 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 bip. Breakout room will close. Kita tutup dulu ya. Ya Pak Adi ya, halo? Iya, betul ya. Ya, saya pulang dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti sampai di rumah saya lanjutkan. Terima kasih. Bapak Ibu ya, saya mau sharing lagi. Tunggu, ting 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 sampai di mana saya. Pokoknya kita sudah ganti ke bahasa Indonesia. Oke, apakah ada yang mengganggu buat Bapak Ibu? Nah, saya sudah dapat nih, udah diganti pakai bahasa Indonesia. Tapi tadi teman-teman tulisannya ya 2 jam. Padahal saya besok ngajarnya 40 menit. Wow, this is not right. Ini berarti ceritanya ada masalah lagi. How to troubleshoot this? I'm going to use again this button. So this buat materi ini dilakukan dalam 40 menit. Generate. Tuh, langsung 40 menit. Wih. 40 menit. Nah, ceritanya udah ya Bapak Ibu ya. Udah dibuat katanya 40 menit. Tuh ada. Kok Malaysia doi? Waduh sih. Maaf ya, Malaysia lagi nih. Waduh. Gunakan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia. Ya, itulah. Kadang udah ya Bapak ya, udah 40 menit. Nah, setelah apa yang kita harapkan atau butuhkan terpenuhi sampai batas tertentu, kita belum bisa edit ini. Maka kita insert dulu. Kita masukin ke dalam lembar yang ada ini. Masukin, insert, dan voila, ada. Oke Bapak Ibu ya, sudah ada. Udah ada nih. Nah, wah keren. Ya, udah ada. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu lebih tahu dari saya bahwa kita perlu ngecek nih, ini ada masalah enggak sih dengan materi atau bahan yang diberikan oleh AI. Kita periksa satu persatu. Oh oke, ini bagus. Udah 40 menit, bagus. Bla 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 bla. Wah, saya ingin, ini kayaknya objektifnya banyak banget. Masa 40 menit tiga tujuan? Bapak Ibu, kalau itu kasusnya, saya tunjukin ya. Saya akan memilih ini.
Ya. Nah, lalu kalau kita langsung lihat di atas tuh ada Ask Canva, ada ini nih. Ini Magic Write lagi. Oke. Ting. Saya pilih. Saya ubah misalnya eh saya pengen dipendekin. Saya pengen lebih lucu. Saya pengen lebih formal. Saya pengen diperbaiki pengucapannya. Saya ingin tulis lagi. Oke, misalnya saya ingin lebih fun buat anak-anak. Saya pilih ya Bapak Ibu ya, more fun. Saya ulang prosesnya. Saya pilih semuanya yang saya ingin ubah ini dan muncullah ini di atas papan di atas ini. Saya pilih Magic Write lagi, twing, dan aduh kayaknya saya pengen ini lebih lucu, kan saya orangnya lucu, masa materinya tidak lucu, more fun, twing. Nah, ini katanya lucu, kata dia, Bapak Ibu ya. Memang selera humor itu bisa macam-macam. Tapi anggaplah ini yang saya inginkan, maka saya akan replace. Twing. Oke, udah. Saya udah replace. Fun. Ya, sisanya oke lah. Sisanya oke. Udah. Saya udah dapat teman-temannya Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya kecepatan ada rekamannya, puji Tuhan. Nah, kayaknya saya butuh ini deh, butuh rubrik penilaian deh untuk materi ini. Oke, saya tekan enter dari paling bawah tadi. Saya ada di baris kosong. Saya pakai lagi Magic Write. Buatkan rubrik penilaian untuk materi ini, misalnya. Tinggal generate. Pip, 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 dan dia langsung buat seperti itu. Wow, oke. Terserah dia aja deh. Oke. Kayaknya saya pengennya bentuknya tabel. Saya nggak suka dibentuknya kayak begini. Maka saya pakai lagi teman-teman, this, but. So, buat rubrik penilaian ini dalam bentuk tabel. Tabel adalah cerita tentang hewan, bukan itu fabel. Tabel, twing. Wih, jadi tabel ya Bapak Ibu ya. Tabel, udah ceritanya cocok nih, ceritanya cocok, insert aja. Nah, gitu ya. Udah, setidaknya saya sudah mendapatkan saya udah berapa puluh menit nih, maaf. Saya udah dapetin program materinya, rencana pembelajarannya maksud saya, dan saya udah dapetin rubriknya, ya. Apakah Bapak Ibu bisa buat soal-soal untuk evaluasi ini? Oh, bisa, tentu saja bisa. Tinggal sama jalannya Magic Write. Buatkan 10 soal pilihan ganda untuk mengevaluasi pemahaman siswa atas materi ini. Misalnya, mari kita lihat apakah cukup mumpuni ya Canva atau tidak. Yeay. Oke, jangan lupa diperiksa lagi. Tapi anggaplah udah cucok, insert lagi. Oke, udah dapat, udahlah saya nggak mau. Bapak Ibu silakan bereksplorasi sendiri karena Bapak Ibu juga luar biasa. Pasti bisa menemukan sesuatu yang lebih banyak lagi. Please let me know. Now after that, we could just share everything that we created before by clicking share. Download could be in the form of PDF atau docx sehingga bisa diedit ulang. Begitu Bapak Ibu. Ini adalah bagian pertama dari berbagi saya hari ini. Boleh jika ada yang mau menginterupsi, monggo. Karena materinya masih 3 jam lagi nih Bapak Ibu. Nggak mungkin. Ada? Nggak ada ya. Pak Robi, Ya, siap. bukan interupsi sih. Dari pengalamannya Pak Robi, ini kan enaknya adalah jadi nyatu ya dengan Canva, nggak usah bolak-balik tab Siap. kayak gitu, betul ya. Siap. Cuma untuk akurasinya, menurut pengalaman Pak Robi gimana nih? Level recommended-nya segimana nih? ChatGPT pada ini. Tetap ChatGPT sebenarnya. Sampai saat ini Bapak Ibu, kalau bikinnya kayak gini, saya rasa ChatGPT lebih unggul. Ini yang Canva jarang saya andalkan, ChatGPT dan sebagainya.
ChatGPT lebih unggul satu. Tapi itu yang ini kayak gini Pak Denny ya dan Bapak Ibu ya. Tapi kalau bikin gambar Gemini, wow keren pisan Gemini. Gemini. Itu Pak Den. Makasih Pak Robi. Siap sama-sama Pak Den. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Robin itu yang Canva Edu bukan sih? Ya, Edu. Bener ya. Yang Ya, Pro mah tapi justru malah nggak ada ya. Hah? Kenapa? Canva Pro malah nggak ada gitu. Oh serius? Nggak tahu. Nggak tahu saya nanya. Enggak. Aku belum nemu. Ya, karena yang saya tangkap Canva Edu itu dengan Canva Edu guru-guru bisa mengakses fitur-fitur pro begitu. Malah curiganya saya ada fitur pro yang tidak yang- bisa diakses oleh kita. Iya, contoh yang Magic Video kita kalau Canva Edu itu cuma 5 detik. Saya yakin kalau kita membayar lebih kita bisa membuat video yang lebih panjang. Meren. Jadi Edu lebih baik lah ya. Insya Iya, Allah. soalnya saya pas lihat di Pro nggak ada. Oh ini yang Edu. Oke, Wah, hebat oke. Ibu Dewi Pro mantap. Udah dibayarin sekolah. Asik. Tapi udah berhenti. Nah, Oh itu nggak ada karena udah berhenti Bu. iya. Oke, thank you Pak. Ada lagi? Ya makasih Bu Dewi. Ada lagi Bapak Ibu teman-teman. Kalau nggak ada, saya hanya bagiin sedikit lagi aja, nggak 3 jam tadi just kidding ya Bapak Ibu ya, 3 jam saya supaya Padi bisa mencapai 3 materi sekaligus hari ini, maka setelah kita dapetin ini semua kita tinggal eksekusi pembelajaran yang kita rencanakan bersama-sama dengan Canva ini, dan saya sangat yakin Bapak Ibu yang luar biasa bisa mengeksekusi pelajaran itu dengan luar biasa pula. Jangan lupa kalau ngelewat orang-orang yang lagi berkumpul kita juga ngomong eksekusi supaya kita sopan. Nah, kemudian saya ingin berbagi satu hal lagi tentang materi. Jujur, kadang-kadang kita udah bikin materi ya Bapak Ibu ya, udah bikin PPT lah, zaman dulu mah PPT ya, sekarang masih banyak yang menggunakan PPT sih, tapi kita udah bikin materi. Hanya mungkin kita ada tiba di sebuah titik di mana, aduh kayaknya saya bosan dan materi PPT yang saya buat itu kok kayaknya kurang mantap sehingga akhirnya PPT-nya dijadiin judul lagu kan, PPT. Nah, kayak gitu akhirnya saya pengen yang baru gitu ya. Saya pengen yang baru, dan kita semua tahu bahwa Canva juga menyediakan kepada kita resources berupa sumber pembelajaran, media pembelajaran, presentation files ada di Canva juga. Nah, mari kita mencoba membuat itu dengan sedikit melangkah lebih jauh menggunakan Canva AI ya. Jadi kita tidak hanya mari kita kerjakan sama-sama. Saya akan kembali ke tombol home Bapak Ibu, home. Oke, saya akan membuat materi presentasi sih sebetulnya, tapi alih-alih membuat create new presentation, saya akan masuk ke address bar ini, ke bar ini, search across all content. Misalnya kita mau bikin materi tentang apa ya? Apa ya Bapak Ibu ya? Kelas berapa? 7, kelas 8? Oh, kelas 8 deh. Kelas 8 yang buat asas apa materinya misalnya? Nggak ngejadi kelas. Kayaknya kalau cari bahasa Indonesia nggak akan ketemu. Kayaknya ketemu sih mungkin, tapi saya pakai bahasa Inggris aja deh. Digestive system. Let us find. Okay, we found. Oh, ini mah yang saya, jangan yang saya. Cari yang gimana sih? Bukan yang saya nggak mau nyari yang saya. Tunggu. Oh ini. Tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Ini mah punya saya. Tunggu. Home. Ini maksud saya. Bukan my design tapi templates ya. Saya ulang. Digestive system. Alright. So we have found some alternatives we can use to be used as the teaching medium for the students. Okay. So mari kita pilih salah satu aja. Misalnya kita pilih mana ya Bapak Ibu? Bantu milih boleh deh. Ini gitu. Ini, ya udah ini aja lah yang paling atas aja ya. Saya pilih the human digestive system. Twing. Berapa slide ini? Ada, wow banyak, puji Tuhan, banyak ya. Tapi
Enggak. Saya ambil dulu ya. Ceritanya saya pilih ini Bapak Ibu ya. Saya ambil ini. So, kalau kita mengambil ini, kita tahu kita akan menekan tombol apapun yang kita temukan. Dalam hal ini, customize this template. Klik. Dan saya sudah berada di dalam file ini untuk kemudian memodifikasinya. Oke, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Ini sesuatu yang Bapak Ibu sudah tahu semua lah. Bapak Ibu sudah tahu semua. Tetapi ada satu fitur yang saya mau juga bagikan buat Bapak Ibu tentang ini. Misalnya, kita udah ada dalam file ini. Saya ajak kita masuk ke menekan tombol file di atas, kiri atas, ya dekat yang garis 3 ini, pangkat kapten, ya di atas di sebelah kanannya kapten, file. Oke. Dan saya mengajak kita untuk memilih accessibility. Oke, accessibility. Di sini kita punya satu fitur yang namanya check design accessibility. Ini bicara tentang bagaimana file ini atau desain ini diakses oleh pengguna, oleh users, terutama siswa. Dia akan bicara tentang apakah kita klik aja dulu ya. Sekali lagi, file, accessibility, check design accessibility. Saya klik, twing. Maka di sebelah kanan akan muncul sebuah box yang, ternyata ini menjelaskan tipografi. Ada typo nggak? Nggak ada, aman. Kontras, aman. Dan dia di yang paling bawah ada alternative text. Teks alternatif. Katanya ada 79 masalah, 79 issues. Kita tinggal klik dan oke. Tapi kebanyakan di sini adalah add alternative text. Tidak selamanya alternative text itu dibutuhkan, Bapak Ibu. Tetapi dia hanya bilang bahwa ini ada gambar-gambar loh di page sekian yang nggak ada captionnya gitu sih sebetulnya, gitu ya. Sementara seringkali kita membubuhkan atau menaruh atau menempelkan gambar tanpa kita bermaksud untuk memberikan caption. Jadi ini sebetulnya bisa diabaikan, ya. Hanya saja siapa tahu suatu saat teman-teman Bapak Ibu membuat sendiri bukan template materi presentasi ini, maka dia fitur ini akan menolong kita mengasih tahu jika ada satu tipografi, 2 kontras yang bermasalah, kontras warna bermasalah, 3 saran tentang alternatif teks. Sampai situ moga-moga bisa diikuti dan jelas ya Bapak Ibu ya. Aman lah, insya Allah barokah. Nah, saya silang, saya tutup. Itu yang pertama. Kemudian sama ini juga ya Bapak Ibu ya. Saya ingin jadikan materi ini bisa diakses online, sehingga siswa boleh belajar di mana saja, kapan saja. Tetapi juga mereka tidak hanya melihat visual dari slide show ini atau pages ini, tapi mereka juga bisa mendengarkan isi dari file ini. Maka contoh, mari masuk dari page 1 lah. Saya bisa memilih ini, Human Digestive System, teman-teman, Bapak Ibu. Saya masuk ke Magic Write lagi. Nih, di paling bawah, mari kita lihat bersama. Ada Generate AI Voice. Wow. Let's click on it. Twing. Nih, Bapak Ibu, teman-teman ya. Ada bahasa Inggris. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Cekoslovakia, Danish, whatever. Ada banyak bahasa di sini. Ada Indonesia, ada teman-teman ya. Jadi ini kabar gembira untuk kita semua. Selain bahwa kulit manggis kini ada ekstraknya. Nah, untuk suaranya suara laki. Kok laki itu juga The perempuan? Human Digestive System. Atau suara perempuan? Terbalik ya. The Human Digestive System. Yang mana yang cocok buat Bapak Ibu? Silakan dipilih. Oke, saya pilih si Ralep. Generate AI Voice. Udah. Jadi nanti kalau ini di play, di present, aduh ini mengganggu ya. How do I leave? How do I hide this? Okay, let's present this, Bapak Ibu ya. Ting, present. The Human Digestive System. Langsung ada suaranya, ya.
itu hal yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu tentang modifikasi dari apa namanya si audio tadi. Saya tutup ya. Kalau saya lihat ini dosanya panjang-panjang dan kayaknya tidak, kalau saya sendiri nggak tertarik untuk membacanya. Adakah alternatif lain dari penyajian atau display tulisan-tulisan ini, keterangan ini? Oke, untuk itu maka saya akan mengklik si tulisan ini, paragraf ini, masuk lagi ke sini, Magic Write. Sama, kita bisa buat apakah menjadi lebih pendek, apakah lebih menyenangkan atau fun, lucu-lucuan, apakah formal dan sebagainya. Oke, jadi kita bisa pilih misalnya more, let's shorten it. Mari kita pendekin. Wow, ini kayaknya lebih enak nih dilihatnya nih. Twing, jadi. Oh, dan tentu saja kita butuh apa namanya? Kita butuh penyesuaian kalau di sini saya grupin. Ini saya ngegrupin ya, grup. Saya geserin ke atas deh, misalnya. Kemudian supaya masuk, misalnya. Oh, ini kayaknya spasinya gede-gede amat, pakai yang ini kan? Betul nggak sih? Tuh. Nah, udah. Oh, kalau tau gitu mah usah dinaikin, Rob. Gimana sih kalau naikin aja, bikin rusak suasana aja. Nah, udah. Nah, itu contoh ya Bapak Ibu. Ini, yang ini karena itu udah yang kiri sudah pakai bullets, yang ini saya ubah pakai Magic Write lagi ya. Saya pengen formal seperti guru. Ya Allah, panjang ting. Bung butut, nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau, butut, panjang ting. Ya kita sekarang bikin pendek deh. Sekarang kita bikin pendek. Karena filosofinya adalah semua yang panjang berasal dari pendek. Maerot. Oke, more fun. Yeah. Waduh, sih, panjang. Panjang Bapak Ibu. Ya udahlah, ini mah saya nggak akan berkutat terlalu lama di sini, tapi intinya Bapak Ibu kita bisa mengutak-atik ini dengan menggunakan Magic Write lagi. Apa ini as Canva? We can turn this writing into an image. Kita bisa rewrite lagi, kita bisa rewrite. Kalau rewrite, dia kasih usul lagi. Dia mikirin, ditulis ulang gimana ya? Maksud lo? Katanya gitu kan. Finalisasi, dan mari kita lihat. Ada 3 pilihan yang kita bisa pilih, mau yang mana. Ini ada dash-nya, kayaknya menarik. Diganti. Langsung diganti ya teman-teman ya. Langsung diganti. Itu. Ini adalah apa yang bisa teman-teman lakukan di sini. Di Canva menggunakan si Canva ini. Oke. Apalagi ya? Ini apa? Oh, oke, shortcut keys. Ini ada video. Bukan. Oh, ini untuk kalau online class dia kasih ini. Nah, Bapak Ibu, misalnya saya ingin tambahin video. Saya udah siapin kok videonya. Bapak Ibu jangan khawatir ya, saya nggak akan bikin video lagi. Saya tambahin video, saya udah unggah bahasa Indonesianya. Upload ke sini. Nih. Upload. Saya kayaknya udah naikin video tadi. Mana ya? Oh, ini. Ini saya udah tambahin video ya. Ceritanya saya tambah video. Twing. Ya, ini video saya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, atau jika bulu kuduk Bapak Ibu merinding, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi ini video yang saya buat. Actually, this is a trial video. I want to learn how to show everyone the caption of this video on Canva. Let's see if it works. Wow, saya ceritanya coba ngomong bahasa Inggris teman-teman, Bapak Ibu, tapi kan belum tentu bahasa Inggris saya bagus gitu kan ya. Jadi supaya bahasa Inggris saya supaya apa yang saya ucapkan itu diketahui, oh ternyata kamu tuh ngomong itu ya. Sok pinter bahasa Inggris lu misalnya ya. Maka saya akan klik kanan di video ini. Silakan lihat di paling bawah teman-teman. Show view only captions. Let's see what happened. Actually, this is a trial video. I want to learn how to show everyone the caption of this video on Canva. Let's see if it works. Ya teman-teman ya, itu yang juga saya ingin bagikan buat teman-teman, bagaimana kalau kita punya video dan tidak ada subtitlenya, kita bisa langsung pakai Canva juga.
gitu. Lalu apalagi ya? Saya Bapak Ibu, saya teh pengen saya pengen kasih eh, animasi lah, saya pengen kasih animasi. Untuk itu teman-teman bisa pakai Magic Media video sih sebutnya video. Ini Magic Media, saya bisa bikin video misalnya um, let's see the mari kita lihat ya berhasil tidak the one by one the digestive organs are gathering together and to form the digestive system in humans body. Misalnya begitu, maka kita lihat ya, ini bisa jadi apa ya? 1 sampai 2 menit aja. Tapi kan kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun, maka 1 menit sama dengan tuh kan satu. Nah, artinya kita bisa membuat apa namanya berbagai item untuk kita gunakan untuk kita taruh di dalam letakkan di dalam file presentasi kita, Bapak Ibu teman-teman. Di antaranya tadi saya menunjukkan bikin video dan which I regret yang saya sesali karena ternyata makan waktu lama banget ini. Nanti kasihan Pak Adinya marah ke saya. Nanti kalau saya dimarah sama Pak Adi kan nanti saya pulangnya nggak nyaman. Jadi moga-moga cepat selesai. Cepat 1 2 3 kuai lah. Cing. Ini kita lihat apa yang dilakukan oleh. Jadi satu hal lain yang kita perlu sama-sama pelajari adalah bagaimana kita membuat prompt, Bapak Ibu teman-teman. Mari kita belajar membuat prompt supaya kita bisa juga menyediakan bagi diri kita sendiri gambar-gambar, video atau apapun yang memuaskan buat kita. Moga-moga memuaskan juga buat para siswa-siswi kita. Wow, oke. Kalau tadi saya klik sehingga dia langsung pindah ke sini ya. Sorry, kebanyakan. Let's play it. Oh, it's gross. Menjijikan. Dan oke, itu contoh ya dan tidak akan saya pakai. Bapak Ibu juga bisa membuat gambar misalnya apa sih ini create images ya Bapak ya. The digestive. Saya belum coba pakai bahasa Indonesia karena asumsi saya yang tadi. The digestive system, the realistic image of a human digestive system, for example. Okay, let's see. Kalau gambar biasanya mereka kasih 4 alternatif yang saya alami, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pakai mana aja, yang mana yang dipilih tinggal diklik seperti itu. Kemudian bisa bikin 3D juga, the human digestive system. Ya, bisa nggak ya? The human digestive, cuma 4 kata. Kalau nggak salah dia minta 5 kata deh. 30 seconds. Let's see if while we are waiting, I'm going to move this image to the left. 30 seconds feels like 1 year, but yeah. Dan mungkin cepetan dong, lama amat. Maaf ya Pak Dia, maaf ya Bapak Ibu ya, maaf. Boleh sambil dimakan popcornnya, pisang goreng, bala-bala, mie, bihun. Oke, misalnya saya ambil. Nah ini adalah 3D. Kita bisa putar-putar. Walaupun gambarnya jelek ya saya terima aja supaya cepat ya. Supaya cepat. Ini 3D dari si digestive system. Oke, itu seperti itu dan itu yang saya bisa bagikan. Nanti tinggal kita present. Saya biasanya ini hanya sekedar berbagi Bapak Ibu daripada
Bapak Ibu ke kelas lalu kemudian harus login ke Canva, yang saya biasanya lakukan adalah saya akan men-share-nya dan men-share-nya membuat public view link, oke. Lalu kemudian saya create public view link dan kemudian saya akan copy dan saya biasanya akan bergerak ke mana Chrome saya? Saya akan bergerak ke Bitly, Bapak Ibu teman-teman. Bitly, if living is without you. Bitly, nah ini Bitly. Kemudian mungkin Bapak Ibu menggunakan yang lain dari Bitly. Saya tinggal create new shorten link. Tinggal saya tempelin yang tadi saya copy. Tinggal saya misalnya sistem pencernaan MGMP misalnya, create your link, sehingga begitu di kelas Bapak Ibu masuk ke kelas, tinggal Bapak Ibu klik di situ apakah address bar saya kehalang Bapak Ibu? bit.ly/sistem pencernaan MGMP. Halang Pak Robi. Kehalang ya, Yang ada ini kelihatan, maaf. enggak. Enggak, ininya kehalang tadi ininya. Saya ulang ya. bit.ly. Pak Robi, tampilannya kok nggak berubah di tempat saya ya? Apa karena internetnya jelek? Aduh, maaf. Kok Sama di saya juga Pak Robi. Oh, saya tuh nunggu-nunggu. Ini ngetik di mana kok nggak berubah di tempat saya nggak berubah. astaga. Sebentar Bapak Ibu, maaf. Wow, yang ada di teman-teman Bapak Ibu tampilan yang lain di mana nih? Tampilan yang mana maksud saya? Yang share. Share. Yang share? public view link. Oh, oke. Nah, itu. Tunggu, mohon maaf lahir dan batin. I'm gonna stop sharing. How do I stop sharing? Stop sharing ini. Saya berbagi lagi ya, layar entire screen. Pasti Bapak Ibu ngeliat Google kan, betul? Ya, betul. Sekarang saya buka Chrome, apakah kelihatan Bapak Ibu? Nah, ya. Oke, jadi saya tinggal, tadi kan saya udah bikin di Bitly nih, di Bitly. Udah jadi ini Bitly sistem pencernaan MGMP, misalnya saya copy lah atau saya ketik juga nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu di kelas tinggal ketik aja bit.ly/ udah saya ketik tadi ya, sistem semoga kelihatannya Bapak Ibu ya, MGMP. Dah, tinggal Kelihatan enter. sekarang, Pak. Ya, tinggal enter, udahlah, tibalah kita di sini. Gitu. Terus Bapak Ibu pengen jalan-jalan, menjelajahi kelas, mendaki gunung, lewati lembah, sungai, mengalir deras ke samudra bersama teman bertualang, nggak bisa. Memang manfaat Bapak Ibu, teman-teman, manfaat membuka aplikasi Canva membuka aplikasi kita sendiri atau akun kita sendiri kelas ada manfaatnya sih sebetulnya. Bapak Ibu pasti tahu kan ya, sharing remote control, betul nggak? Bapak Ibu tahu kan? Pasti tahu lah ya. Jadi kalau kita present ini misalnya, maka di sini di yang 3 titik ini di bawah ada share remote control yang kalau Bapak Ibu scan pakai handphone gitu, di scan ininya, maka Bapak Ibu kemudian memiliki kendali atas layar atas Canva presentation yang sedang ditampilkan. Jadi Bapak Ibu bisa keliling kelas sambil pegang handphone, ada tombol maju atau mundur untuk bergerak dari slide satu ke slide yang lain. Begitu. Saya stop sharing dulu supaya pasti. Nah, mungkin sementara itu Pak Adi dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya bagikan, jika ada yang mau ditanyakan.